Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Haba Channel ID, channel dakwah dan informasi Islam masa kini. Kali ini kami akan membahas seputar salah satu sahabat Rasulullah yang sangat lihai dan cerdas dalam mengelola bisnisnya, yaitu Utsman bin Affan. Tonton hingga selesai agar dapat menjadi informasi baru yang bermanfaat. Amin. Sebelumnya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar channel dakwah ini dapat berkembang dan juga tekan tombol like jika informasi ini dapat memberi pengetahuan baru untuk Anda. Terima kasih. Selamat menonton. Utsman bin Affan dilahirkan pada tahun 579 Masehi atau bertepatan dengan 42 sebelum Hijriah dari seorang ayah bernama Affan bin Abi al-As dari suku Bani Umayyah. Dan ibunya bernama Arwa binti Quraisy dari suku Abdus Syams, keduanya suku kaya dan terpandang Quraisy di Mekah kala itu. Utsman bin Affan hanya memiliki satu saudari perempuan yang bernama Aminah. Utsman bin Affan berkuasa pada tahun 644 sampai 656 Masehi dan merupakan Khulafatur Rasyidin dengan masa kekuasaan yang terlama. Utsman bin Affan termasuk salah satu sahabat utama Nabi Muhammad. Pernikahannya berturut-turut dengan dua putri Nabi Muhammad membuatnya mendapat julukan Zun Nur Ain, pemilik dua cahaya. Utsman bin Affan merupakan salah satu khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Sejak dahulu, Utsman bin Affan terkenal sebagai orang kaya pada zamannya, bahkan kekayaannya mencapai miliaran rupiah. Untuk itu sebagai seorang khalifah, Utsman bin Affan selalu mempunyai resep tersendiri dengan investasi bisnisnya tersebut. Bahkan, rekeningnya hingga sekarang masih tetap utuh terjaga di suatu bank yang ada di Arab Saudi. Kekayaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan bukan semata-mata tidak hanya untuk kepentingan dirinya saja, melainkan kekayaan yang dimiliki oleh sahabat Utsman bin Affan digunakan untuk kepentingan dakwah Islam. Hampir seluruh kekayaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan digunakan untuk keperluan berdakwah maupun berjihad di jalan Allah. Utsman bin Affan sangat gemar bersedekah. Saat terjadi perang Tabuk, Utsman bin Affan menyumbangkan 450 ekor unta, 50 ekor kuda dan 10.000 dinar. Jika diibaratkan zaman saat ini, 450 ekor unta setara dengan 19 miliar rupiah, 50 ekor kuda setara dengan 2,5 miliar rupiah dan 10.000 dinar setara dengan 35 miliar rupiah. Berarti Utsman bin Affan telah menyumbangkan hartanya hingga mencapai 125,3 miliar rupiah. Sebagian kekayaannya pun digunakan untuk keperluan perang Tabuk selama jihad di jalan Allah untuk memperjuangkan kepentingan Islam. Utsman bin Affan pun selalu memberikan uangnya untuk sedekah kepada para kaum miskin, dan selalu menyumbangkan uangnya sebesar 35 miliar untuk pembelian gandum 500 ton untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Simpanan uang Utsman bin Affan, menurut kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah, Juz 7, halaman 214 Ibnu Katsir, disebutkan sebesar 151.000 dinar dan 1.000 dirham, terhitung per 1 dinar setara 4,25 gram emas dan 1 dirham setara 3,11 gram perak. Bila dikutip dalam kitab Al-Bidayah Al-Winayah, total kekayaan Utsman bin Affan mencapai 2 triliun rupiah. Tetapi, dari semua sumber kekayaan yang dimiliki Utsman bin Affan hingga menjadi kaya, pastinya membutuhkan suatu cara kerja yang tepat dan cermat. Berikut beberapa cara Utsman bin Affan dalam mengelola usahanya sehingga menjadi kaya raya. Bahkan hartanya tidak akan habis hingga saat ini. Yang pertama, terjun langsung dalam mengelola bisnis. Utsman bin Affan terkenal sebagai khalifah yang ulet dan teliti dalam bekerja. Terutama dalam mengelola bisnisnya, ia selalu terjun langsung untuk melihat kondisi bisnis yang dia rintis. Selain itu, Utsman bin Affan juga tidak segan memberikan bonus pada para pekerja yang telah berjasa dalam mengelola bisnisnya itu. Bahkan, dia pun selalu dapat memahami masalah hingga yang terkecil pun, apa yang terjadi pada bisnisnya yang dia bangun. Karena jika kita tidak terjun langsung di lapangan, maka kita tidak akan mengetahui apa yang sedang dicari dan dibutuhkan oleh pasar saat itu. Sehingga kita akan tertinggal oleh kompetitor usaha orang lain yang ada. Yang kedua, tidak meremehkan keuntungan, walau hanya sedikit. Sebagai seorang khalifah, Utsman bin Affan itu sendiri dalam mengelola bisnisnya,
tidak meremehkan seberapapun keuntungan atau laba yang dia dapatkan. Dia selalu bersyukur, walau sedikit apapun keuntungan yang didapat dalam berbisnis. Meskipun hasilnya sedikit, dia selalu menjadikan semua uang yang dia raih dapat berguna untuk umatnya. Yang ketiga, menginvestasikan modalnya. Untuk mengembangkan bisnis, Utsman bin Affan sangat suka melakukan investasi. Tanpa investasi, tidak akan ada bisnis yang berkembang dengan baik. Utsman bin Affan pun selalu menyisihkan uang dari keuntungannya, untuk digunakan berinvestasi dan untuk kebutuhan sehari-harinya, lalu sisanya untuk tambahan modal pemutaran bisnis. Yang keempat, menunjukkan diferensiasi. Tidak membutuhkan waktu yang lama, beliau sudah menunjukkan diferensiasinya dalam menyediakan jasa pemasok dan produk pada bisnisnya. Misalkan menjual produk yang dimilikinya menjadi lebih murah dan terjangkau untuk calon pembelinya, sehingga bisnisnya semakin lancar dan diminati oleh banyak orang. Yang kelima, satu modal menjadi dua modal. Jika Anda memiliki modal 100 juta, jangan membeli satu jenis barang, tetapi, belikan dua atau lebih banyak jenis barang yang berbeda. Dengan begitu akan ada banyak pilihan konsumen mana yang lebih sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu, maka peluang pembeli untuk membeli dagangan yang kita jual akan semakin besar. Serta Utsman bin Affan suka membeli barang yang terbaru dan berkualitas, karena dengan begitu kepercayaan pembeli kepada bisnis dagangnya akan semakin besar. Berikut itu adalah 5 langkah cara Utsman bin Affan mengelola bisnis usahanya. Tetapi salah satu kunci Utsman bin Affan dalam memperoleh kekayaan yang melimpah yaitu dengan gemar bersedekah. Maka Allah lipat gandakan setiap hartanya dan Allah barokahi usahanya. Dalam Quran Surat Al-Baqarah, ayat 245, Allah bersabda, "Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik yaitu menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan." Semoga informasi ini dapat menjadi inspirasi para pengusaha-pengusaha muda saat ini agar usaha dan bisnisnya dapat berkembang baik, serta dapat bertahan lama hingga anak cucunya masa mendatang. Terima kasih telah menonton.